Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Today we're going to learn about reading comprehension of the context. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemahaman bacaan dari sebuah teks recount. Nah, dalam suatu soal pemahaman bacaan nanti kita akan ditanyakan beberapa pertanyaan yang diantaranya sudah saya rangkum dalam bagian pertama. Ini ada 3 pertanyaan, yaitu tentang purpose of the text, topic of the text, dan main idea of a paragraph. Oke, langsung saja menuju ke yang pertama, yaitu purpose of the text atau tujuan. Biasanya akan dijumpai pertanyaan seperti ini. What is the purpose? Atau what is the aim? Atau what is the objective? Atau what is the goal? Or what is the function of the text? Jadi kata-kata yang saya warnai merah merupakan kata kunci, di mana itu menunjukkan pertanyaan yang menanyakan tentang tujuan. Kemudian contoh pertanyaan yang lain lebih simpel. The writer wrote the text to. The writer wrote the text to. Jadi penulis menulis teks di atas untuk bla bla bla. Kemudian bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan tentang tujuan? Ya, ini kamu kenali dulu jenis teksnya ya. Jangan lupa untuk teks recount ini cirinya adalah penggunaan past tense, keterangan waktunya yang lampau, dan menceritakan pengalaman secara urut. Ada penggunaan sequence adverb seperti after, next, before. Nah, ini adalah ciri utama dari teks recount. Kemudian mengenai tujuan, kata kuncinya adalah, jadi ada keyword atau kata kuncinya, to retell atau to tell experience. Jadi memberitahukan atau menceritakan kembali experience, pengalaman atau past events, peristiwa di masa yang lalu. Ini contohnya ya. Ini ada sebuah teks, kalau kita kenali dari ciri-cirinya, sudah pasti ini adalah teks recount. Ini ada kata yesterday, menunjukkan waktu lampau. Kemudian kalimat-kalimatnya terbuat atau tersusun dari kalimat past tense ya. Ada kata I went to the zoo, ada verb 2 di situ. Ada ini di paragraf 3 ada he was okay, but he was okay was. Ini adalah bentuk menyatakan fakta di masa lalu. Kita pakai was dan were, ingat ya. Berarti di sini adalah text recount. Kita lihat pertanyaannya. What is the aim of the text? Kalau kamu ingat tadi, aim adalah tujuan ya, sama dengan purpose. Jadi, apa tujuan dari teks? Maka walaupun kita belum membaca, tapi kita udah tahu ini adalah teks recount. Kita simpulkan bahwa ini adalah teks yang tujuannya untuk menyampaikan pengalaman, experience, atau past event atau peristiwa di masa lalu. Berarti dari A, B, C, D, mana yang menunjukkan experience atau pengalaman? Ya, adalah opsi yang C. Nah, ini ya. To tell about the writer experience at the zoo. Gampang sekali kan ya. Jadi sudah cukup jelas di sini adalah tujuan dari teks naratif adalah untuk to tell ya, untuk memberitahu about the writer experience, mengenai pengalaman penulis at the zoo, di kebun binatang. Oke, jadi ada kata the writer, ingat ya. Dalam teks recount biasanya juga bisa saja itu dengan sudut pandang orang pertama. Jadi kalau di dalam bacaan I, ini adalah berarti the writer atau penulis. Jadi ini menyatakan pengalaman dari penulis ya yang berwisata di kebun binatang. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal jenis yang kedua menanyakan topik bacaan ya. Kita lihat contoh pertanyaannya. Ini ada banyak sekali. Ya, ini yang saya warnai merah ini yang menunjukkan kata kuncinya ya. Ada kata topik ya. What is the topic of the text? The topic of the text is. Jadi pokok bahasan dari teks di atas adalah. Jadi ini menanyakan
topik bacaan. Kemudian ada kata about atau tell juga ada di sini ya. Tell itu memberitahu. Jadi what does the text tell us about? Mungkin juga dengan kata kerja discuss. What does the text mainly discuss? Jadi selain dengan tell us about bisa juga dengan discuss. Ini ya. Jadi ini adalah beberapa jenis contoh pertanyaan yang menanyakan topik bacaan. Kemudian bagaimana kita bisa menjawab jenis pertanyaan ini? Ini kita kenali dalam paragraf text recon ada bagian orientation, yaitu ada di awal paragraf. Di sana ada pengenalan ya. Jadi semua dikenalkan di paragraf pertama, termasuk juga topik dari bacaan. Jadi saran saya untuk pertanyaan topik bacaan dalam text recon, ingat ya, dalam text recon ini bisa kita baca pada paragraf pertama atau paragraf orientasi. Contoh soal ya, sama dengan soal yang tadi, bacaannya adalah a trip to the zoo. Kita langsung menuju ke soal. The text is about. Nah, ini apa topik dari bacaan di atas, atau kalau kita terjemahkan secara langsung, teks ini tentang titik-titik. Jadi tentang apa? Ada kata about. Ya udah, kita lihat pada bacaan paragraf pertama ya. Di situ dijelaskan bahwa keluarganya dan saya pergi ke kebun binatang untuk melihat gajah. Jadi ini ada di awal paragraf. Jadi pergi ke kebun binatang atau trip to the zoo, dari judulnya juga bisa kita tahu ya. Ini topiknya adalah berwisata ke kebun binatang. Yang mana yang sesuai dengan tema pada paragraf pertama? A. Hewan lucu di kebun binatang. Salah ya. B. Berkunjung ke kebun binatang. Nah, ini bisa jadi C. Deskripsi kebun binatang. Atau D. Petunjuk keamanan mengunjungi kebun binatang. Jadi yang paling tepat adalah yang benar, yang B ya. Jadi kunjungan ke kebun binatang. Jadi kadang-kadang di dalam bacaan kita lihat kata when atau a trip. Nah, ini di dalam pilihan jawaban akan diganti dengan kata lain dengan arti yang sama ya. Jadi trip atau when jadi visit ya. Jadi kita harus juga memperbanyak kosakata kita supaya nanti dalam mengerjakan soal pemahaman bacaan ini akan lebih mudah ya. Kalau kosakata kita terbatas, ini akan kesulitan dalam mengerjakan. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan tentang main idea atau pertanyaan tentang ide utama atau gagasan utama suatu paragraf. Nah, ini kita bisa jumpai pada contoh soal berikut ini ya. What is the main idea of the first paragraph, second paragraph, or third paragraph? Jadi kalau dalam soal tentang main idea biasanya kita akan ditanyakan bukan keseluruhan teks tapi pada paragraf-paragraf tertentu. Misalnya paragraf pertama, kedua, ketiga. Jadi di sini ada penggunaan ordinal number seperti first, second, kemudian ada third. Jadi kamu harus ingat kembali tentang materi ordinal number. Ini juga sudah pernah dibahas di kelas 7 ya. Kalau first, second, third, yang keempat adalah fourth. Kalau kita tulis dengan angka, ini ada akhiran TH ya. Ini adalah contoh pertanyaan yang menanyakan ide atau gagasan utama suatu paragraf. Lalu bagaimana kita bisa menjawab suatu pertanyaan tentang gagasan utama? Jadi kamu harus ingat dalam sebuah paragraf, gagasan utama itu dapat ditemukan pada paragraf pertama, kalimat pertama atau pada kalimat terakhir. Ini paling sering kita jumpai ya. Jadi baca aja pada paragraf yang dimaksud, kemudian baca kalimat pertamanya atau
Kalau di kalimat pertama belum ketemu, baca kalimat kedua, ya. Nah, dari situ disimpulkan. Kalau masih belum ketemu, berarti coba langsung kita lihat pada kalimat terakhir. Nah, di situ mungkin ada gagasan utama paragraf tersebut. Contoh soal, masih dengan teks yang sama ya, a trip to the zoo. Kita lihat soalnya, what is the main idea of the third paragraph? Apa main idea tadi apa? Gagasan utama. Jadi, apa gagasan utama paragraf ketiga, third? Jadi ada 1, 2, 3. Ini ada before having lunch, we went for a ride on an 11. Jadi ini ada sebuah apa namanya itu main idea, yaitu mereka atau penulis dan keluarganya ini pergi ke wahana untuk naik gajah ya. Jadi mana yang menunjukkan fakta tersebut? A. The writer and family had a ride on the 11. Jadi penulis dan keluarganya mengendarai atau naik gajah ya. A ride sama aja dengan di dalam bacaan went for a ride ya. Jadi di dalam bacaan menggunakan went for a ride, di dalam pilihan jawaban ada had a ride. Ternyata itu artinya sama ya. Jadi mungkin jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Kita lihat yang B. That fell off and had a thrill. That fell off. Nah, itu mohon maaf, salah ketik, off-nya kurang F1 ya. Jadi that fell off when he let go of the rope, but he was okay. Oke, di situ ada, tapi di situ bukan main idea. Di situ adalah supporting sentence, kalimat pendukung ya. Jadi yang B kurang tepat. C. The writer and family went for a ride on the camel. Ini sudah pasti kurang tepat karena di dalam bacaan menaiki gajah, di dalam pilihan C menaiki unta ya. Jadi C salah. D. Gajah merupakan hewan berbahaya dan hewan yang liar atau buas. Nah, ini benar apa salah? Di dalam bacaan paragraf 3 tidak disebutkan hewan liar atau hewan berbahaya, tapi di situ disebutkan bahwa keluarga dan diri penulis ini bisa menaiki gajah. Ini artinya gajahnya sudah terlatih ya, sudah jinak. Jadi yang D juga otomatis pernyataannya tidak sesuai ya. Jadi yang paling tepat seperti yang kita udah temukan di awal tadi adalah opsi jawaban A. Jadi penulis dan keluarganya naik gajah ya. Ini adalah jawaban yang sesuai dengan kalimat pertama pada paragraf ketiga yang merupakan gagasan utama paragraf ketiga. Jadi saya rasa dari ketiga jenis pertanyaan tadi sudah saya bahas secara terperinci, yakni tentang apa saja tadi. Yang pertama ada pertanyaan tentang tujuan dari teks recount. Yang kedua, pertanyaan tentang topik bacaan. Yang ketiga adalah pertanyaan tentang gagasan utama paragraf. Jadi kalau dari penjelasan saya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup ya, supaya siswa lain juga dapat menyimak pertanyaanmu. Kemudian, kalau dari penjelasan sudah tidak ada pertanyaan, berarti kamu sudah siap untuk latihan ya. Silahkan mengerjakan latihan yang diberikan oleh Pak Guru melalui link yang disediakan. Usahakan bisa mengerjakan secara online ya. Jadi kalau tidak terpaksa, bisa mengerjakan secara online. Oke? Saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.